teman-teman pendengar, selamat datang di obrolan santai bareng aku, Tiwi. Hari ini kita akan ngobrol tentang hal yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, tapi sering banget dianggap hal besar dan berat, yaitu bela negara. Biasanya kalau dengar kata bela negara, yang kebayang itu tentang latihan fisik, baris berbaris, atau seragam tentara. Padahal maknanya bisa jauh lebih luas. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Aku udah ada teman, yaitu namanya Kak Titis, seorang pegiat literasi yang punya banyak pandangan menarik tentang hubungan antara literasi dan bela negara. Halo Kak Titis. Hai Tim, wah lama banget nih kita nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol. Ya, bener banget nih Kak. Apa kabar nih Kak? Sehat, sehat, sehat banget. Gimana? Kamu juga sehat kan? Alhamdulillah hari ini sehat, walaupun agak sedikit flu ya Kak. Nah, kali ini kita mau Wow. ngobrol santai nih Kak. Kita bakalan bawain tema tentang bela negara. Nah, pertama-tama aku mau tanya dulu nih ke Kak Titis. Kalau ngomongin bela negara, kan orang-orang tuh mikirnya tentang militer gitu ya Kak. Nah, tapi kalau kamu sebagai pegiat literasi, ngelihatnya bela negara tuh kayak gimana sih? Oke, jadi masih banyak ya yang berpandangan bahwa bela negara itu ya tentang militer dan segala macam seperti Betul. itu. Padahal kan kalau misalnya kita dipandang, kita tarik lebih luas lagi itu bela negara bisa saja tentang soal rasa cinta dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara kan. Eh, Contohnya sekarang nih, kan Mm-mm. sudah bukan waktunya di negara kita ini bicara soal perang fisik ya, Iya, tapi betul-betul. tentang perang informasi sesuai dengan eranya, Mm-mm. era digital. Nah, jadi sangat diimbau bagi masyarakat untuk apa ya, membaca sebuah informasi itu sampai tuntas dan Oh tidak ya, hanya sampai tuntas, tapi juga mencari keabsahan dari informasi yang kita dapat tersebut sehingga tidak mudah tuh masyarakat termakan hoax-hoax atau berita-berita yang kurang tepat. Itu sih. oke. Emang sih kadang-kadang tuh kita pikir hal-hal yang kayak gitu tuh kelihatan sepele banget ya Kak. Padahal kan kalau Ya betul misalkan betul. kita nggak asal sebar, terus habis itu kita baca dulu berita yang kita dapet, gitu-gitu juga kan salah satu cara buat ngejaga ketenangan masyarakat atau juga bisa jadi bela negara ya Kak. Bener banget. Karena kan apabila masyarakatnya sudah literat, sudah melek Hmm. literasi, otomatis mereka itu lebih kritis dan sangat susah untuk dipecah belah gitu loh sama oknum-oknum tertentu. Dan ini tuh sangat bagus banget untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa kan, otomatis. Iya dong, betul banget. Nah, Kak, ngomong-ngomong, aku nih Hmm. sekarang kan udah jadi CPNS ya, Kak. Nah, terus Oke, aku juga wah. setelah terjun di sini nih, bekerja beberapa bulan ini, aku tuh ngerasa sebagai ASN gitu ya, Kak, itu juga erat banget kaitannya sama semangat bela negara. Tapi kalau dari kamu sendiri nih, kamu tahu nggak sih kaitannya ASN sama literasi gitu? Terus disambungin sama bela negara tuh gimana menurut kamu? ASN kan punya posisi yang sangat strategis nih ya, Teo. Karena Mhm. pekerjaan mereka langsung berhadapan dengan masyarakat kan, otomatis. Yap. Nah, apabila ASN-nya sudah sangat melek literasi, otomatis mereka mempunyai kemampuan yang sangat bagus untuk menjelaskan apa kebijakan-kebijakan dan Mhm. rasanya juga lebih komunikatif sehingga masyarakat lebih percaya nih. Nah, ini jadi salah satu bentuk bela negara karena para ASN membangun kepercayaan publik dan pelayanan yang lebih baik. Gitu sih. Oke, iya benar juga sih. Maksudnya kayak aku sendiri kan biasanya memang bikin informasi melalui sosial media gitu ya Kak. Nah, terus orang-orang juga biasanya banyak banget yang nanya gitu lewat komen atau DM gitu. Nah, di situ tuh kalau kita sebagai pelayan publik gitu ya Kak bisa ngejelasin dengan sabar, dengan jelas, itu juga termasuk bentuk bela negara lewat pelayanan publik gitu. Ya kan Kak? Iya, setuju banget. Karena ASN-ASN yang kompeten, bekerja dengan integritas, dan juga empati simpati, itu kan kayaknya seolah olah itu hal-hal yang sepele, tapi sebenarnya berdampak sangat besar.
bagi Iya. masyarakat dan tentu saja Mm-mm. bagi negara. Ya nggak sih? Iya, bener banget sih. Aku juga ngerasanya kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau di dunia literasi sendiri, bentuk-bentuk aksi bela negaranya tuh kayak gimana sih, Kak? Maksudnya yang lebih Hmm, dekat sama sehari-hari kita gitu. baik. Di lingkup kecil dulu ya. Misalnya di Mm-mm. lingkup kecil kita itu gampangnya mungkin kita mengajari anak-anak membaca, Mhm. entah keponakan, anak-anak kita, atau saudara-saudara kita. Jadi dirangkul dulu untuk supaya mereka lebih literer gitu kan. Terus Oke. kemudian mungkin di lingkup yang agak nengah, agak luas lagi, Mm. bisa membuka klub sebuah klub buku. Kan sekarang banyak tuh di sosial media tuh di mana Mm. mereka remaja-remaja dan usia yang lebih besar itu membuka klub buku dan mereka melakukan diskusi yang sehat tentang buku. Ini tuh bagus banget. Oh, eh iya sih. Kalau misalnya di Mm. sosial media nih, kalau di Mm-mm. sosial media bisa saja kita lakukan dengan cara tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar, tidak Mm-mm. menyebarkan berita-berita yang provokatif gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Karena karena ini sangat apa ya, sangat membantu masyarakat kita lebih cerdas dengan informasi-informasi yang benar. Mm-mm. Gitu sih. Bener juga ya Kak, maksudnya dengan hal-hal kecil kayak gitu, ternyata kita tuh sama aja dengan membela negara kita, tapi dengan cara yang kita bisa, dengan hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata berdampak sangat luas gitu ya Kak. Betul banget. Karena apa ya? Kalau misalnya kita ngomongin bela negara tuh kayaknya yang harus yang besar banget gitu ya. Mm. Padahal eh, bukan tentang besar dan kecilnya, tapi tentang bagaimana kita tulus melakukan hal-hal kecil di lingkungan kita terlebih dahulu, entah gotong royong atau Mm-mm. menjaga keutuhan eh, warga gitu kan. Iya bener banget sih Gitu. Kak. Aku jadi apa ya, secara nggak langsung tuh sadar kalau misalkan bela negara tuh nggak harus langsung hal-hal yang besar, tapi juga bisa dari lingkungan kita di rumah, terus di masyarakat gitu, bahkan hal-hal kecil yang nggak kita sadarin gitu. Betul-betul. Karena dimulainya adalah dengan kesadaran diri kita, kesadaran kecil Mhm. dan niat baik dan niat untuk berbuat baik kepada sekitar. Bayangkan ketika satu orang gitu mempunyai ketulusan yang sama, satu orang dan kita bersatu padu, kan otomatis negara ini akan menjadi semakin kuat ya dengan kekuatan-kekuatan orang-orang tersebut gitu, masyarakat, warga negara gitu. Gitu sih. Jadi bela negara itu bukan sebuah tindakan yang harus selalu besar, tapi juga tentang tentang menjaga pikiran, hati, dan apalagi di ranah literasi ya, supaya bisa berkarya dengan tulus, dengan baik. Iya, setuju banget sih, Kak. Nah, buat teman-teman pendengar juga, yuk mulai dari diri sendiri. Kita tuh bisa bela negara tanpa harus nunggu momen besar dulu. Kita juga bisa bersikap bijak, terus belajar, terus tidak menyebarkan hoaks. Pokoknya kita harus berliterasi terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal besar kayak gitu. Makasih banget nih Kak Titis udah berbagi pandangannya yang inspiratif banget mengenai bela negara dari sisi literasi ya Kak. Iya. Semoga Ini udah nih, sebentar aja nih. mungkin kalau ada pesan-pesan apa ya, maksudnya pesan-pesan buat para pendengar juga nih dari Kak Titis boleh banget nih buat penutup. Semoga obrolan singkat ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua ya, untuk lebih semakin mencintai negeri, udah semakin kita banyak belajar. Kita aja. Oke, amin. Oke deh, makasih banget Kak Titi sudah kasih apa ya pandangannya tentang literasi dan bela negara. Pokoknya tetap semangat mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana. Lalu sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan jangan lupa mulai bela negara dari hal kecil yang kamu bisa. Makasih. Ya, sama-sama. Bye. Selamat malam. Selamat Udah malam. belum?